Oke. Eh, Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz, apakah perlu Ana share untuk kitabnya atau Ustadz saja yang akan share kitabnya Ustadz? Coba antum aja Mas ya, antum yang share ya. Boleh Ustadz. Kalau yang cetakan mana itu? Sebentar. Ini yang dibagi di grup ini ya? Ini lagi grup Ustadz. Ini ya. Bentar. Bentar. Coba pakai. Bentar. Anak kirim ke antum ya. Coba pakai itu aja coba. Oke, siap Tat. Sebentar. Google Drive, iDrive, Islamic Box. Sudah. Itu kifayat zahad. Bismillah. Ketemu Apakah ya? sudah terlihat Ustadz? Iya, ini Ustadz. Ketemu. Oke, coba buka halaman yang ke-21. 21, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, halaman 14, 9, 20. Alhamdulillah. Mukadimah dah. Ya Ustadz, Hmm. ini. Alhamdulillah. Oke. Ya, mungkin bisa kita mulai ini. Oke. Siap ya. Eh, Siap Ustadz. Silakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan perdana dari program Tafqih ya. Dan sebagai sebuah mukadimah bahwa pembelajaran fikih madhab itu tentu sedikit ada perbedaan dengan barangkali yang kita dulu pernah belajar fikih yang lainnya. Ya, misalkan dulu kita pernah belajar fikih tarjih, misalkan bukunya Imam Syaukani rahimahullah. Ya, maka ketika misalkan seorang itu ingin mendalami fikih madhab, dia semacam perlu untuk mengulang dari awal. Ya. Jadi kadang sebagian asatid pun, sebagian ustadz, beliau ini sebetulnya sudah belajar fikih non madhab. Ya, dan beliau bahkan ngajar juga menerjemahkan. Tapi ketika ingin belajar fikih madhab, maka belajar dari awal. Ya, oleh karena itulah, akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa barangkali sebagian kita sudah pernah khatam satu kitab fikih
ya entah fikih non madhab atau mungkin madhab yang lainnya. Tapi ketika misalkan antum ingin belajar fikih madhab Hambali, maka tentu dari awal dan dari dasar. Ya ini kadang kesalahpahaman orang ada fikih sama aja, tentu berbeda. Ya kalau dulu kita tidak mendalami di Hambali, maka tentu kita ketika ingin belajar fikih Hambali mesti dari dasar. Baik, nah untuk mempersingkat waktu, karena kita ini untuk materi kami itu sudah 12 pertemuan, ya tadi sudah kita hitung versi kitab cetakan ini ada di untuk itu Bidatul Abid. Versi cetakan ini ada sekitar berapa itu lupa saya. Jadi pokoknya setiap kali pertemuan, ya setiap kali pertemuan itu sekitar 10 halaman. Ya. Baik, nah di sini kita akan mulai saja dan kita akan fokus ke matan ya. Kita tidak akan banyak melebar karena seperti disampaikan oleh para ulama, tujuan ulama menulis mukhtasarat ya ringkasan-ringkasan itu agar supaya mempermudah orang. Jadi biarkanlah ringkasan itu tetap sebagai ringkasan. Biarkanlah ringkasan itu tetap sebagai ringkasan. Jadi kita tidak akan memperpanjang ya menyebutkan khilaf dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja halaman yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dini man syaa minal ibad wa waffaqa ahla ta'atihi lil ibadati was sadad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqir rasyad wa ala alihi wa sahbihi as-sadati al-qadati al-amjad wa ala tabi'ihim bi ihsanin salatan daimatan muttasilatan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات. Jadi sini saya mengatakan apa? Muqtasiran fihi alal ibadat. Mencukupkan pada pembahasan-pembahasan ibadah saja. Maka di sini diketahui bahwa kitab Bidayatul Abid ini hanya membahas tentang fikih ibadah. Karena dalam madhab Hambali, fikih itu dikategorikan menjadi 4 kategori ya. Yang pertama fikih ibadah, kemudian yang kedua fikih muamalah, kemudian yang ketiga fikih usrah terkait dengan usrah ya. Kemudian yang ketiga fikih jinayah. Kalau fikih usrah itu terkait pernikahan. Kalau fikih jinayah terkait peradilan dalam Islam. Nah di sini penulis mengatakan muqtasiran fihi alal ibadat. Mencukupkan pada pembahasan fikih ibadah saja. Jadi kitab Bidayatul Abid ini tidak membahas 3 kategori fikih yang lainnya, yakni muamalah, kemudian usrah dan juga jinayat itu tidak dibahas di sini ya. Baik, nanti insya Allah ada program lain ya selain ini setelah ini selesai. Kemudian kata penulis, targhiban lil muridi wa taqriban lil mustafid fi fiqh al-imam al-jalil al-mubajjal Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد يا ومن الله تعالى أرتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول إنه أكرم مأمول. Maksudnya kitab Taharah, kitab tentang Taharah. Ya, wahya irtifa'ul hadathi wa zawalul khabasi. Kitab Taharah, kitab tentang Taharah. Wahya dan toharah itu adalah irtifa'ul hadad, terangkatnya hadad, wa zawalul khabasi, dan hilangnya najis. Dari sini diketahui bahwa pembahasan toharah seputar bagaimana menghilangkan hadad dan bagaimana menghilangkan najis. Pembahasannya seputar di situ ya. Baik. Wal miyahu salasatun, dan air itu ada 3 macam. Tahurun wa tahirun wa najisun. Tahur, tahir dan najis. Jadi dalam madhab bahwa air terbagi menjadi 3, air tahur, air tahir dan air najis. Ya. Nah, air tahur artinya air yang suci dan mensucikan. Air tahir adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Air najis adalah air yang terkena najis. Air yang terkena apa? Yang terkena najis. Ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, fattahuru, air yang tahur adalah wal baqi ala khilqatihi, air yang masih tetap sebagaimana awal diciptakannya.
Dia air yang masih tetap sebagaimana awal diciptakannya. Apa yang masih tetap? Yang masih tetap adalah sifatnya. Air itu memiliki 3 sifat. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan warna, yang kedua terkait dengan rasa, dan yang ketiga terkait dengan bau. Nah, 3 sifat ini al-baqi, ya statusnya masih tetap sebagaimana awal ia diciptakan. Dan perlu antum ketahui yang dimaksudkan dengan air yang masih tetap sebagaimana awal ia diciptakan adalah air yang turun dari langit dan air yang muncul dari tanah. Air yang turun dari langit dan air yang muncul dari tanah. Adapun air yang tidak seperti itu, walaupun dia masih sebagaimana awal ia diciptakannya, tidak dikatakan sebagai air yang tohur. Contohnya apa? Contohnya air kelapa. Air kelapa adalah air, ya. Tapi apakah air itu dikatakan air yang tohur? Ya, ketika misalkan tidak terjadi perubahan, masih tetap sebagaimana awal diciptakannya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena air yang dikatakan masih tetap di atas awal penciptaannya, ya itu adalah air yang turun dari langit dan air yang muncul dari tanah. Baik, ini disebut dengan air yang tahur wal baqi ala khilqatihi, yakni air yang masih tetap sebagaimana awal ia diciptakannya, tidak mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, tahurun fi nafsihi. Air yang tahur ini kata penulis tahurun fi nafsihi, suci pada zatnya, mutahhirun li ghairihi, dan bisa digunakan mensucikan yang lain. Jadi dia ini suci pada zatnya dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Artinya apa? Bisa digunakan untuk mandi dan bisa digunakan untuk wudhu. Ya. Kemudian dikatakan oleh penulis, yajuzu isti'maluhu mutlaqa. Boleh digunakan secara mutlak. Boleh digunakan secara apa? Secara mutlak. Ya, artinya digunakan dalam diperuntukkan untuk apapun. Baik hal-hal yang terkait dengan ibadah atau hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah. Ya. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu taala, wa tahiru, air yang tahir. Yang kedua air yang tahir. Wa tahiru, dan yang kedua adalah air yang tahir. Dari air ada 3 ya, air yang tahur, yang kedua air yang tahir. Ma taghayyara katsirun min launihi aw ta'mihi aw rihihi bi tahirin. Air yang tahir adalah ma taghayyara, apa yang berubah. Katsirun min launihi, apa yang berubah dengan banyak. Min launihi, berupa atau baik launihi, warnanya, au ta'mihi atau rasanya, au rihi atau baunya. Ma taghayyara katsirun min launihi. Air yang mengalami perubahan banyak gitu ya. Air yang mengalami perubahan banyak pada warnanya atau rasanya atau baunya, bitahirin, oleh benda yang suci. Air yang mengalami perubahan banyak baik pada warnanya atau rasanya atau baunya dengan benda yang suci. Artinya ada benda yang suci kemudian merubah air tersebut. Merubah apanya? Merubah warnanya atau rasanya atau baunya. Dan perubahannya itu adalah perubahan yang banyak. Kalau antum perhatikan di sini kalimat au artinya atau. Maka ulama mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan tiga-tiganya ini berubah sekaligus semua. Ya, seandainya yang berubah itu warnanya atau rasanya atau baunya satu saja, maka itu sudah dikatakan sebagai air yang suci. Ya, air yang tahir, bukan air yang suci dan mensucikan lagi. Dikatakan air yang tahir. Tapi ada catatan ya. Catatannya apa? Catatannya perubahan pada warna atau rasa atau bau itu perubahannya banyak. Maka kalau perubahannya sedikit, ya tidak mengeluarkan dari suci dan mensucikan, ya berubah menjadi suci saja. Tidak. Dia berubah menjadi suci saja kalau terjadi perubahan yang banyak pada bau atau rasa atau apa tadi warna. Sekali lagi kalau perubahannya sedikit tidak, ya masih tetap di atas kesucian dan mensucikannya. Kecuali apabila perubahan yang sedikit ini terjadi pada 2 sifat atau lebih. Misalkan perubahan terjadi sedikit.
pada warna atau rasa, pada warna dan rasa, maaf. Baunya tidak berubah, maka tetap dia berstatus sebagai tahir. Gitu ya, sebagaimana diterangkan Syekh Ahmad Mahruz dalam syarah Dalil Talib. Baik ya. Jadi saya ulang, wa tahir ma taghayyara katsirun min launihi, air yang mengalami banyak perubahan pada warna atau pada rasa atau pada bau, bitahirin dengan sebab benda yang suci. Wa huwa tahirun fi nafsi, ini air yang suci pada dirinya. Ghairu mutahirin li ghairihi, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Ya, ya juzu isti'maluhu, boleh digunakan fi ghairi rafi hadatin, untuk selain mengangkat hadas, wa zawali khabatin, dan untuk menghilangkan najis. Artinya apa? Air yang tahir, air yang suci ini, ya, misalkan air teh, misalkan air kopi, gitu ya. Baik, ini boleh digunakan, tapi tidak boleh digunakan pada dua kondisi atau pada dua peruntukan. Apa itu? Raf'ul hadas, untuk mengangkat hadas. Tidak boleh orang wudhu pakai air kopi. Ya, wazawal khabas. Demikian pula untuk menghilangkan najis. Dan ini termasuk pendapat mazhab ya. Jadi pendapat mazhab bahwa tidak boleh kita menghilangkan najis dengan menggunakan air yang suci saja. Air yang tahir tidak bisa. Antum mau menghilangkan najis menggunakan air teh nggak bisa, walaupun najisnya hilang. Dalam madhab, maka yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis adalah air yang pertama, air yang tahur, suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga, wan najis, air yang najis. Ma taghayyara binajasatin fi ghairi mahalli tadhhir. Ya, ma taghayyara, air yang berubah binajasatin, karena sebab najis. Fi ghairi mahalli tadhhir, pada selain permukaan yang sedang disucikan. Pada selain permukaan yang sedang disucikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika ada air, kemudian kemasukan najis lalu berubah. Maka air tersebut najis. Berubah apanya? Berubah salah satu dari tiga sifat tadi di atas. Maka dia airnya jadi najis. Ya, baik. Tapi, fi ghairi mahalli tadhhir, ketika air tersebut mengenai benda yang najis, tapi dalam konteks sedang ingin mensucikan benda tersebut, ya, maka air ini tidak menjadi najis. Ya, air mengenai benda najis, tapi dalam konteks sedang ingin membersihkan benda yang terkena najis, maka air yang terkontaminasi najis itu tidak menjadi najis. Contoh, misalkan ada kotoran anjing, ada kotoran anjing misalkan. Kotoran anjing itu ada pada baju. Ya, air yang kemasukan kotoran anjing semestinya airnya najis. Ya kan, airnya najis. Gitu. Tapi persoalannya air ini dia terkena najis, ya, tapi dalam konteks air ini sedang digunakan untuk membersihkan si najis itu yang melekat pada baju. Maka saat itu air tidak dihukumi najis. Ya, pada saat itu air tidak dihukumi apa? Tidak dihukumi najis. Demikian. Kemudian berikutnya, kenapa ya kalau air itu dihukumi najis, ya maka tidak akan ada pembersihan, gitu kan? Air kena, misalnya ada kotoran apa anjing tadi mengenai baju, ya atau najis apapun lah. Kemudian air di situ kena, kemudian airnya menjadi najis. Najis tidak bisa menghilangkan benda yang najis kan? Jangankan air najis, air thohir saja tidak bisa digunakan untuk menghilangkan benda najis, ya kan? Seperti itu. Maka kondisi seperti ini tidak menjadikan air itu najis, walaupun air itu mengalami perubahan. Sekali lagi dalam konteks sedang membersihkan suatu tempat yang najis, ya maka ketika air itu terkontaminasi oleh najis tersebut, airnya tidak dihukumi najis. Tapi kalau tidak dalam konteks seperti itu, air yang terkena najis kemudian berubah, maka airnya apa? Dihukumi najis. Ya. Bagaimana kalau misalkan air itu terkena najis tapi tidak berubah? Ya, baik. Nah, nanti kita akan lihat ya. Wa yahrumu isti'maluhu mutlaqan illa lidaruratin. Ya. Dan diharamkan menggunakan air yang najis secara mutlak
Apa maksud secara mutlak? Maksud secara mutlak adalah dalam hal ibadah atau dalam hal selainnya. Pokoknya kalau air itu najis, haram digunakan. Ya, mutlak, secara mutlak. Baik dalam hal ibadah atau selainnya. Illa li daruratin, kecuali apabila darurat. Kalau darurat boleh digunakan. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia kehausan yang luar biasa. Bisa binasa dia kalau tidak minum. Ya, adanya tapi air yang najis. Maka pada saat itu diperbolehkan menggunakan air yang najis itu. Karena apa? Karena darurat. Gitu ya. Kemudian di sini katakan wal kathiru qullatani fa aqsar. Ya, di sini penulis membahas tentang air yang banyak. Air banyak itu qullatani fa aqsar, dua kullah lebih. Berarti kalau misalkan dia ini di bawah dari dua kullah, dikatakan air yang sedikit. Ya, kenapa disebutkan seperti ini? Karena nanti ada pembahasan, seandainya air itu terkena najis, kemudian tidak berubah, entah bau, rasa, atau warnanya. Bagaimana status hukum dari air tersebut? Ya, ulama Hanabilah menyatakan, dan ini juga sebetulnya pendapat mayoritas ulama, ya, bahwa ketika air tersebut kemasukan najis, walaupun tidak merubah salah satu dari sifat najis, kalau dia di bawah dua kullah, maka dihukumi najis. Kalau di bawah dua kullah, maka dihukumi apa? Dihukumi najis. Walaupun sejatinya tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang dua kullah itu berapa? Nanti akan dibahas ya. Wal katsir qullatani faqtar. Air dikatakan banyak kalau dia dua kullah lebih. Wal yasir dikatakan sedikit madunahuma kalau di bawah dua kullah. Wa huma dua kullah itu mi'atu ritlin wa sab'atu artalin wa sub'u ritlin fit dimashqi wa ma wafaqahu. 107,7 ritel Damaskus. Ya, ada ukuran ritel Damaskus, ukurannya 107,7. Itu ada dua kulah. Wa ma wafaqahu, dan yang setara dengan itu. Gitu ya. Baik. Kalau dalam footnote itu dikatakan kalau kita pakai ukuran gram, ya, 1009 berapa ini bacanya ini? 191.250 gram. Ya, 191.250 gram. Berarti setara dengan hampir 2 liter. Kok 2 liter? 200 liter, ya, benar ya? Baik. Ini tulisannya gitu. Ya, maka dua kula itu ada 1000. Ini gramnya, gramnya 191.250. Itu gram. Kalau dikilokan kan jadinya kan 191 kilo. 191 kilo. Kalau liternya ini 191, sekian. Ya, intinya kurang lebih sekitar 200 ya. Kurang lebih sekitar 200. Ada keterangan dari Syekh Sa'ad Asy'ari, ya, dalam syarah Umdah beliau. Keterangannya itu 1 hasta seperempat air yang ada pada satu wadah, pada satu kolam, ukurannya 1 hasta seperempat, panjang, lebar, tinggi. Ya, ada kolam panjang, lebar, tinggi, ukuran 1 hasta seperempat, maka itulah dua kulah. Ya. Kemudian berikutnya kata penulis, wa kullu ina'in tahirin yubah ittikhaduhu wa isti'maluhu. Ya, wa kullu ina'in tahirin, semua bejana yang suci, yubahu ittikhaduhu, boleh untuk dimiliki, wa isti'maluhu, dan boleh untuk digunakan. Nah, ghairat dhahabin wa fiddatin, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, apa perbedaan antara ittikhad dengan isti'mal? Ini dibahas oleh ulama, ya. Ittikhad itu artinya dimiliki walaupun tidak digunakan. Semua bejana yang suci boleh dimiliki walaupun tidak digunakan. Wasti'maluhu, dan boleh digunakan. Isti'mal itu artinya digunakan secara langsung untuk minum, untuk makan, untuk wudu, ya. Kalau ittikhad itu kadang dipajang saja. Itu boleh walaupun walau kana thaminan, walaupun bejana itu mahal. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak.
Kalau bejana itu terbuat dari emas dan perak, tidak boleh ittikhad, tidak boleh istiqmal. Jadi tidak boleh misalkan orang itu punya bejana wadah terbuat dari perak, walaupun tidak digunakan untuk mewadahi, digunakan sebagai pajangan, tidak boleh. Ya, faslun pasal wal istinja'u istinja izalatu ma kharaja min sabilin bima'in aw hajarin wa nahwihi. Ya, istinja adalah menghilangkan apa yang keluar min sabilin dari jalan dubur ataupun kubul. Ya, bima'in dengan menggunakan air, au hajarin atau menggunakan batu, wanawi dan yang semacamnya. Itu definisi istinja ya, menghilangkan segala sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun belakang, menggunakan air atau menggunakan batu atau yang semacamnya. Wa huwa wajibun min kulli kharijin. Nah, istinja ini wajib. Wajib min kulli kharijin. Wajib dari semua yang keluar. Ya, baik lewat jalan depan atau jalan belakang. Illa kecuali arri, angin. Nah, kalau angin berarti ini angin keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Nah, angin ini ya ini dikecualikan, tidak wajib untuk diistinjai. Ya, jadi orang kentut itu tidak ada istilah istinja. Ya, watahir kemudian benda yang suci. Ya, benda yang suci ya keluar dari dubul ataupun keluar dari kubul ya itu dia tidak apa itu namanya tidak wajib untuk istinja. Gitu ya, batu misalkan, batu kan suci, gitu kan. Maka tidak ada kewajiban untuk istinja. Ya kecuali nanti kalau misalkan keluar batu tapi ada najisnya, nah itu beda soal, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa ghaira al-mulawis, sesuatu yang tidak mengotori. Apa maksudnya? Tidak mengotori. Contohnya adalah ya kotoran yang kering, ya. Kalba'ri an-nasyif, seperti misalnya kotoran yang kering, misalnya keluar itu kering itu loh, jadi nggak basah. Gitu ya, Allahu a'lam bagaimana gambarannya, tapi seandainya keluar ya tapi tidak basah sehingga tidak mengotori area sekitarnya ya maka itu tidak wajib untuk diistinjai. Jadi yang diistinjai itu adalah semua yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang dikecualikan tiga ya, dikecualikan tiga, yakni angin, kemudian yang kedua benda yang suci, kemudian yang ketiga ghairu al-mulawis, ya ini kotoran yang tidak mengotori. Tadi misalkan kotorannya itu tidak basah gitu kan, nggak tahu itu gambarannya seperti apa, tapi dicontohkan dalam syarahnya ya seperti kotoran yang kering. Wallahu a'lam. Wala yasi wal istinja'u illa, dan tidak sah istinja kecuali bitahirin, dengan air yang suci. Afan. Wala yasi al istijmaru illa, dan tidak sah istijmar. Istijmar itu apa? Istijmar itu bersuci, berbersih menggunakan batu. Berbersih menggunakan batu. Ya, atau yang menggantikan posisi batu seperti tisu ya dan lain sebagainya. Wala yasihu al istijmaru illa, dan tidak sah istijmar kecuali bitahirin, dengan menggunakan sesuatu yang suci. Ya. Kemudian mubah. Artinya kalau sesuatu itu barang yang tidak mubah, barang yang tidak boleh dimanfaatkan, seperti barang gosok. Barang gosok kan bukan barang yang mubah bagi dia kan. Ya, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga yabisin, kering ya. Maka tidak sah istijmar menggunakan sesuatu yang basah. Ya. Kemudian yang keempat munakin. Munakin itu apa? Munakin itu membersihkan. Maka kalau sesuatu ini suci, mubah, yabis, kering, tapi ghairu munakin, tidak membersihkan, tidak bisa. Contohnya misalkan apa? Daun. Istijmar menggunakan daun tidak bisa. Kenapa? Karena daun itu ghairu munakin. Ya, tidak membersihkan. Baik, kemudian berikutnya fal inqa, ya, inqa itu apa? Inqa itu disebut bersih. Ya. Fal inqa'u bihajarin wa nabihi, disebut bersih ketika menggunakan batu dan yang semacamnya. Ya, ayyabqa atharun la yuziru ilal ma. Ketika tersisa satu bekas yang tidak bisa dihilangkan kecuali oleh air. Ya. Jadi disebut bersih ketika menggunakan air, ketika menggunakan batu atau semacamnya itu
ketika masih tersisa satu bekas yang tidak bisa dihilangkan kecuali oleh air. Ya, gambarannya gini loh, kurang lebihnya begini. Ketika misalkan orang menggunakan batu, ya, itu tidak bisa untuk dihilangkan. Berapapun jenengan antum itu gosok dengan batu, masih akan tetap ada sisa. Karena sisa ini hanya bisa dihilangkan oleh air. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka sudah dikatakan al-inqa, bersih. Gitu ya. Jadi al-inqa disebut bersih dengan menggunakan air, standarnya seperti itu. Ya, jadi tidak mesti misalkan harus betul-betul bersih sih. Kalau dengan batu tidak bisa. Ya, yang penting di situ bekas yang ada, ya ini hilangnya hanya dengan air. Kalau masih bisa dihilangkan dengan batu, ya maka berarti belum inqa. Ya, kalau digunakan batu, kemudian berkali-kali tidak bisa juga, maka tetap dan hanya bisa hilang total dengan air, maka sudah dikatakan sebagai inqa, gitu ya. Kemudian wasyuritalahu dan dipersyaratkan, ya al-inqa bihajar tadi, salatu masahat fa'aksar munqiyah, 3 usapan atau lebih yang membersihkan. Ya, dipersyaratkan tiga usapan atau lebih yang membersihkan. Artinya ketika misalkan dia ini diusap kurang daripada 3, ya itu tidak sah. Misalkan minimalnya 3 ya, misalkan 2 atau 1. Kalau dikatakan sudah bersih tetap tidak bisa. Minimal 3, dalam madhab minimal 3. Ya, minimal 3 usapan. Bukan 3 batu ya, minimal 3 usapan. Baik. Kemudian berikutnya wa'adamu, dan dipersyaratkan agar supaya bisa dikatakan al-inqa bihajarin, ya disebut bersih dengan batu tadi, wa'adamu ta'addi kharijin maudi al-adah. Ya, wa'adamu ta'addi kharijin maudi al-adah. Maudi al-adah. Sesuatu yang keluar itu tidak melampaui tempat yang biasanya. Sesuatu yang keluar itu tidak melampaui tempat yang biasanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalkan ada seseorang yang buang air besar. Ya, biasanya yang terkena najis itu ya sekitar lingkaran tubuh. Ya kan? Kalau misalkan najis ini sudah melampaui tempat yang biasanya, misalkan najis ini kena di kaki, ya najis ini kena di maafin di mana di apa pantat misalkan ya, kena di betis gitu. Ya seperti misalkan terjadi pada anak-anak kecil itu. Nah, maka tidak bisa digunakan batu. Gitu ya. Jadi digunakan batu itu asal kriterianya diantaranya adalah ada muta'addi kharijin maudhi al-adat. Najis yang keluar itu tidak melampaui ya area yang biasanya terkena najis. Gitu ya. Maksudnya kalau misalkan sudah kena kaki, maka harus dengan air, tidak bisa dengan batu. Kemudian wabima'in, maksudnya fal inqa'u bima'in, ya. Disebut bersih menggunakan air. Audul mahalli kama kana, ketika tempat yang terkena najis itu kembali sebagaimana sebelum terkena najis. Ya, jadi inqa disebut bersih ketika menggunakan air adalah audul mahalli kama kana. Ketika tempat najis tersebut atau tempat yang terkena najis tersebut kembali sebagaimana sebelum terkena najis. Wadhannu kafin, penulis mengatakan wadhannu kafin, ya. Persangkaan sudah bersih dianggap cukup. Ya, jadi tidak harus misalkan betul-betul gitu ya. Kita sudah menyangka ini bersih, itu sudah dianggap cukup. Ya, jadi nggak perlu misalkan terlalu sampai misalkan ini disabuni sekali belum, sabun 2 kali, sabun 3 kali. Ya, sekedar persangkaan saja sudah cukup. Walaupun realitanya mungkin belum sebagaimana kembali sebagaimana belum kembali sebagaimana sedia kala. Walaupun realitanya. Ya, asalkan dia punya prasangka, oh ini sudah kembali seperti sedia kala ini, itu sudah dikatakan apa? Inqa. Wa haruma bi rausin wa admin. Dan haram istinja menggunakan raus. Raus itu kotoran binatang, wa admin, dan menggunakan tulang. Haram hukumnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kenapa raus itu diharamkan? Ya, karena raus ini ya, ketika dia ini apa itu namanya kotoran dari binatang yang
ketika kotorannya kotoran yang tidak najis karena dari binatang yang halal dimakan, maka kotoran ini menjadi makanan jin dari kalangan binatang. Ya, apabila kotoran binatang tersebut kotoran yang najis, maka tidak boleh karena najisnya. Adapun tulang itu karena dia makanan jin. Ya. Wa ta'amin walau libahimatin, dan haram istinja menggunakan makanan walau libahimatin, walaupun itu makanan binatang. Jadi misalkan antum istinja menggunakan rumput, Anda boleh ya. Jadi haram istinja menggunakan makanan walaupun itu makanan binatang. Wala yasihu wudu'un wala tayammumun qablahu. Ya, dan tidak sah wudu, tidak pula tayamum sebelum istinja. Artinya ketika dia ini apa itu namanya? Setelah buang air kecil atau air besar, tidak sah dia berwudu sebelum dia apa? Istinja. Gitu ya. Baik. Waharuma, dan diharamkan lubsun fauqa qadri hajatihi. Ya. Dan diharamkan berdiam diri ya di WC fauqa qadri hajatihi. Ya, di atas kebutuhannya atau lebih dari kebutuhannya. Haram dia berdiam diri di WC lebih dari kebutuhannya. Artinya apa? Karena kalau sudah selesai ya sudah. Kenapa diharamkan dia lama-lama di WC? Di luar kebutuhannya. Lebih daripada kebutuhannya. Likasfil aurah. Alasannya karena kasful aurah. Auratnya itu terbuka. Karena asalnya kan orang nggak boleh auratnya terbuka. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ya maka di WC itu dispensasi. Ya, dispensasi. Maka dispensasi itu dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Gitu. Baik, kemudian wataqawutuhu bima'in, dan diharamkan untuk buang air besar di air. Bahkan dikatakan dalam syarahnya ya, baik itu air yang sedikit atau banyak, air yang roket, air yang diam ataupun air yang jari, air yang berjalan. Ya. Jadi secara mutlak buang air besar di air itu tidak boleh. Wa bauluhu wa taghawutuhu bi mauridihi wa bi tariqin maslukin wa dhillin nabi'in wa tahta sajaratin 'alaiha thamarun yuqsadu, ya. Wa bauluhu wa taghawutuhu, dan diharamkan juga kencing ya dan buang air besar bi mauridihi, di sumber air. Ya, di sumber air. Maurid itu kalau kita misalkan ada keterangan dari ulama Saudi itu Syekh siapa itu Abdul Aziz Ar-Rajihi ya, dalam syarah Sunan Abu Daud kalau saya tidak salah ingat. Maurid itu artinya adalah jalan tempat menuju mata air. Ya, jalan bukan jalan biasa, tapi jalan yang menuju mata air. Itu namanya maurid. Ya. Wa bitariqil masluk, dan diharamkan buang air besar atau air kecil di jalan yang sedang bitariqil masluk, di jalan yang dilewati. Ya, pada zaman dulu kan jalannya kan jalan setapak kan. Itu jalan yang dilewati, haram dia kencing di situ atau buang air besar di situ. Kemudian wadillin nafi', haram juga buang air besar atau air kecil fi dhillin nafi', di tempat berteduh yang dimanfaatkan oleh orang. Gitu ya. Baik, misalkan ada pohon biasa orang berteduh di situ. Haram dia buang air besar di situ atau buang air kecil di situ. Wa tahta sajaratin 'alaiha tamarun yuqsad. Demikian pula di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya, baik buah itu buah yang bisa dimakan atau tidak dimakan. Intinya ya tidak diperkenankan dia buang air besar atau air kecil di bawah pohon yang sedang berbuah. Kemudian yang keempat, wastiqbalu qiblatin wastidbaruha bi fadha'in. Ya. Wa yuhramu masih ya. Masih waharuma ini ya. Jadi waharuma lubsun fawqa qadri hajatihi. Gitu. Haram berdiam di WC lebih daripada kadar kebutuhannya. Yang kedua, haram buang air besar di air, ya. Yang ketiga, haram buang air besar atau air kecil di tempat sumber air, atau jalan menuju tempat sumber air. Kemudian di jalan yang dilewati orang. Kemudian di tempat berteduh. Kemudian di bawah pohon yang sedang berbuah. Yang keempat, ya, yang diantara yang diharamkan adalah wastiqbalu qiblatin wastidbaruha bi fadha'in.
Ya buang air besar dengan menghadap kiblat atau membelakanginya di tempat terbuka. Jadi kalau di tempat tertutup menurut pendapat madhab tidak haram. Ya misalkan antum di WC membelakangi atau menghadap kiblat, ya menurut madhab tidak haram. Gitu ya. Yang haram apa? Ketika di tempat terbuka tanpa ada penghalang antara kita dengan kiblat maka diharamkan. Faslun pasal wasiwaku masnunun mutlaqa. Siwak disunahkan secara mutlak. Siwak itu disunahkan secara mutlak. Artinya apa? Dalam waktu apapun disunahkan. Ya. Illa kecuali li shaimin bagi orang yang berpuasa. Ba'da zawali, setelah zawal. Ya ini masuk waktu zuhur. Ya, ba'da zawal, setelah zawal ini masuk waktu zuhur. Fayukrahu maka makruh. Artinya ketika sudah masuk waktu zuhur, makruh orang yang berpuasa itu bersiwak. Ya. Yang kedua wayubahu qablahu bi'udin ratbin, dan dimubahkan sebelum zawal dengan kayu siwak yang basah. Artinya apa? Artinya sebelum zawal itu tidak makruh ketika orang itu bersiwak. Tapi hukumnya boleh ketika bersiwaknya menggunakan kayu yang basah. Wa yustahabbu biyabisin, dan masih sunnah ketika menggunakan kayu siwak yang kering. Jadi dalam madhab Hambali bersiwak itu sunnah secara mutlak. Tapi bagi orang yang berpuasa ada pengecualian. Bagi orang yang berpuasa, kalau setelah zawal, ya ini sudah masuk zuhur, hukumnya makruh. Ya, kalau sebelum zawal masih boleh. Dan bolehnya itu ada dua keadaan. Pertama, boleh mubah ketika dia menggunakan kayu siwak yang basah. Yang kedua, boleh, dan ini bukan hanya sekedar boleh, tapi mustahab alias disunahkan ketika bersiwak itu menggunakan kayu yang kering. Gitu ya. Walam yusibi sunnata man istaka bi ghairi audin, ya. Tidak mendapatkan sunnah orang yang bersiwak tanpa menggunakan kayu siwak. Nah, jadi bersiwak tanpa menggunakan kayu siwak, apakah orangnya dikatakan melakukan sunnah, mendapatkan pahala sunnah? Jawabannya tidak menurut pendapat mazhab, ya. Jelas ya? Baik. Misalkan orang bersiwak menggunakan kain atau bersiwak menggunakan jari, maka tidak dikatakan mendapatkan apa? Sunnah, ya. Wa ta'akkadu, dan lebih ditekankan kesunahan siwak itu inda sholatin, ketika mau sholat, ya, ketika mau sholat. Dan yang dimaksudkan ketika mau sholat itu adalah sebelum takbiratul ihram, ya, bukan pada waktu dia sholat. Wa qiraatin, dan ketika mau membaca Quran, nah itu juga disunahkan, lebih disunahkan maksud saya. Wa wudu'in, dan ketika wudu, ya. Apa yang dimaksudkan ketika wudu? Ya, diterangkan oleh Syekh Ahmad Mahrus Al-Hambali dalam syarah Dalil Talib, yakni inda al-madmadah, ketika dia berkumur-kumur. Ai ba'da ghasl kaffain, maksudnya adalah setelah dia membasuh kedua telapak tangan. Maka ketika berkumur-kumur saat itulah dia disunahkan untuk bersiwak. Ya, baik. Kemudian waktu yang ditekankan lagi untuk bersiwak, wantibahin min naumin, ketika bangun tidur. Ini lebih ditekankan. Jadi intinya siwak itu sunnah ya secara mutlak, tapi ada waktu-waktu yang ditekankan. Kemudian yang kelima, wadukhuli masjidin, ketika masuk masjid. Yang keenam, wa taghayyuri raihati famin wa nahwihi. Ya, ketika terjadi perubahan bau mulut, ya, dan yang semacamnya. Ya, bau mulut, ya, mulutnya berubah baunya. Ya, maka di sini disunahkan untuk bersiwak. Wasunnah, dan disunahkan buda'atun bil aimani fi siwakin wa tuhurin wa sya'nihi kulli. Dan disunahkan untuk mengawali sebelah kanan fi siwakin pada saat bersiwak, wa tuhurin pada saat bersuci, wa sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya. Maksudnya adalah dalam segala urusan yang positif. Dalam segala urusan yang positif, ya, maka disunahkan untuk mengawali sebelah kanan. Termasuk saat bersiwak. Saat bersiwak disunahkan mengawali sebelah kanan.
Wadihanun dan disunahkan untuk menggunakan minyak rambut. Ya. Jadi disunahkan untuk menggunakan apa? Minyak rambut. Waktihalun dan disunahkan untuk iktihal. Iktihal itu apa? Pakai celak. Ya, pakai celak itu disunahkan. Ya. Wanadharun fi mir'atin dan melihat kaca. Itu juga ngilu ya, ngaca. Itu juga disunahkan. Watatoyubun dan disunahkan untuk tatoyub. Ya, tatoyub itu apa? Tatoyub itu apa itu namanya pakai wangian ya. Kecuali kalau wanita boleh ya. Tapi ada pertanyaan, bagaimana apakah wanita itu boleh apa larangan menggunakan minyak wangi itu mutlak atau bagaimana? Ya, kadang ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan wanita ini taruhlah bajunya bau. Nah, itu jawabannya adalah yang penting wangian tersebut atau minyak tersebut itu tidak menimbulkan warna bau, sekedar menghilangkan baunya saja, tidak memunculkan wangi. Ya, cuman sekedar, ibarat kata gimana ya? Pakai itu ben bajunya nggak bau gitu loh. Maksudnya gitu. Kan misalkan jadi bukan artinya wanita itu nggak boleh pakai wangian berarti ben bau itu enggak. Ya, biar bau, biar kalau ada orang lewat, oh ini baunya sengkring-sengkring. Enggak seperti itu. Ya, maksudnya tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa dicium oleh orang lain. Artinya kalau misalkan deterjen-deterjen itu kan sebagian kan hanya untuk menghilangkan bau gitu kan. Nah, itu seperti itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kemudian wastihdadun dan disunahkan untuk istihdad. Istihdad itu cabut bulu ketiak. Ya. Wahafu syaribin dan memotong syarib. Syarib itu apa? Kumis ya, memotong kumis. Wataklimu dufurin dan memotong kuku. Wanatfu ibtin dan mencabut bulu ketiak. Ya. Wa yajibu khitanu dzakarin wa unsa inda bulugin. Ya. Dan wajib untuk mengkhitan laki-laki dan juga wanita inda bulugin ketika dia sudah balik. Artinya apa? Ketika seorang laki-laki atau wanita itu sudah balik, menginjak usia balik, maka saat itu juga wajib untuk dikhitan. Ya. Wa zamana sigharin afdal. Dan ketika masih kecil itu lebih afdal. Itu pendapat madhab seperti itu. Pendapat mu'tamad, pendapat resmi madhab Hambali demikian. Ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu wajib untuk dikhitan setelah pada saat dia balik. Kalau belum balik, tidak wajib. Tapi kalau dia sudah balik, maka wajib untuk dikhitan. Maka dikatakan wazamana sigharin afdal. Ketika dia masih kecil itu lebih afdal. Kenapa alasannya? Disebutkan dalam syara. Alasannya adalah karena lebih mudah untuk sembuh. Lebih cepat untuk sembuh. Ya. Faslun, pasal. Ya, maka tadi kita sebutkan jamaah bahwa kadang dalam sebagian perkara pendapat madhab berbeda dengan pendapat yang lain. Ya, dan ini anak pribadi nggak banyak nukil ya dari khilafiyah atau pendapat di luar pendapat resmi madhab Hambali ya. Walaupun kadang sebagian perkara itu di kalangan ulama Hanabilah ada perbedaan. Faslun pasal. Wal wudu isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ati ala sifatin makhsusatin. Wudu, ya, wudu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan fil a'dha'il arba'ati pada 4 anggota ala sifatin makhsusatin dengan tata cara yang khusus. Nah, itu ya definisi wudu. Wa tasmiyatu wajibatun dan membaca bismillah itu wajib. Jadi wudu itu wajib membaca bismillah. Ya, dan kalimat wajib itu artinya ketika ditinggalkan secara sengaja maka tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa maka tidak apa-apa. Tetap sah. Itu makna wajib ya. Dan ini termasuk mufradatul madhab. Termasuk pendapat yang madhab Hambali bersendirian dengan pendapat di madhab yang lain. Kalau di madhab yang lain seperti Syafi'i sunnah. Kalau di madhab Hambali baca bismillah itu wajib. Dan wajib ini berbeda dengan fardu ya. Berbeda dengan fardu. Karena wajib itu artinya ketika ditinggalkan secara sengaja maka tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Wa tasmiyatu wajibatun. Membaca bismillah itu wajib. Fihi ya ini pada saat wudu, wa fi ghuslin pada saat mandi, wa tayammumin dan pada saat tayamum. Jadi pada saat mandi, pada saat wudu, pada saat tayamum wajib dibaca bismillah. Termasuk juga wa ghasli yadai qa'imin min naumi lailin naqidin liwudu'in.
Ya, baca bismillah ini juga wajib pada saat mencuci kedua tangan, ya, bagi orang yang baru saja bangun tidur malam yang membatalkan wudhu. Ya, jadi membaca bismillah ini juga wajib bagi orang yang membasuh kedua tangannya setelah dia bangun malam, bangun tidur malam yang membatalkan wudhu. Artinya ketika dia malam-malam hari dia tidur, dan tidurnya ini tidur yang membatalkan wudhu. Nanti akan diterangkan tidur ini seperti apa. Tidur ini membatalkan wudhu. Maka pada saat dia bangun, dia kan wajib untuk cuci tangan. Wajib cuci tangan. Nah, ketika itu dia wajib untuk baca bismillah. Gitu ya. Wa ghusli mayyitin, demikian pula wajib membaca bismillah ketika dia memandikan mayit. Ya. Kemudian qala al-muallifu hafidhahu rahimahullah wa yajibu ghuslu yaday wa yajibu ghuslu yadayil qaimi min naumil laili. Wajib membasuh kedua tangan orang yang baru bangun tidur malam. Jadi ketika orang itu bangun tidur malam, wajib bagi dia untuk membasuh kedua tangannya. Ya, salasan sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Dan kalau dikatakan tangan itu berarti dari ujung ujung jari sampai pergelangan. Salasan 3 kali. Biniyatin dengan niat. Watasmiyatin dan membaca bismillah. Ya. Qala al-mu'allifu hafidhahu rahimahullah wa syurutul wudu'i samaniyatun, dan syarat wudu ada 8. Syarat wudu ada 8. Inqita'u ma yujibuhu, apa yang mewajibkan wudu sudah selesai. Ya. Apa yang mewajibkan wudu? Pembatal. Contohnya kencing. Ya, syarat sah wudu ketika dia kencing, kencingnya sudah selesai. Itu maksud inqita'u ma yujibuhu. Apa yang mewajibkan wudu sudah selesai. Kalau masih berjalan, misalkan kencing kemudian dia wudu, tidak sah. Kenapa? Karena mayujibu la yanqati, atau lam yanqati. Apa yang mewajibkan dia wudu belum selesai. Wan niyatu, syarat yang kedua niat. Wa hiya syaratun likulli taharatin syar'iyyatin. Dan niat ini merupakan syarat ya likulli taharatin syar'iyyatin. Bagi seluruh taharah syar'i. Ya, artinya taharah syar'i itu apa? Ya tadi mandi, kemudian wudu, ya tayamum. Nah, ini taharah syar'i ini semuanya dipersyaratkan adanya niat. Ghair izalati khabatin wa nabiha. Ya, terkecuali ya taharah berupa menghilangkan hadas terkecuali taharah berupa menghilangkan najis. Artinya apa? Ketika seseorang kan menghilangkan najis juga taharah kan? Seperti tadi definisi awal. Ketika seseorang itu hendak menghilangkan najis, maka tidak dipersyaratkan dia berniat. Ya, antum misalkan mau apa? Menghilangkan najis, apa itu namanya, liur anjing, nggak perlu niat. Nggak perlu niat. Gitu ya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, wal Islam. Syarat yang keempat, wal aqlu, berakal. Syarat yang kelima, wat tamyiz, ya. Kemudian syarat yang keenam, wal ma'ut tahur al mubah, air yang suci dan mensucikan dan yang mubah. Wa izalatu ma yamna'u wusulahu, dan syarat yang ketujuh adalah menghilangkan segala hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal istinja'u, dan istinja wa furuduhu yang ke-8 maksudnya, wa izalatu ma yamna'u wusuluhu, dan menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini syarat yang ke-7. Syarat yang ke-8 wal istinja. Ini dalam pendapat mazhab ya, bahwa tidak sah orang yang berwudu sebelum istinja ketika sebelumnya buang air besar atau air kecil. Ya. Wa furudu sittatun, dan fardu wudu ada 6. Fardu ini hampir sama dengan rukun, ya. Dia ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja tidak sah. Yang pertama ghusl wajh, membasuh wajah. Wa minhu famun wa anfun. Di antaranya adalah membasuh mulut dan hidung, maksudnya berkumur-kumur dan istinsyak. Karena dalam pendapat madhab berkumur-kumur dan istinsyak itu termasuk dari fardu, karena dia bagian daripada membasuh wajah. Yang kedua, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersamaan dengan kedua siku. Ya. Yang ketiga, wa mas'ur ra'si kulli, mengusap semua bagian kepala.
Nah, ini pendapat madhab ya, beda dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah sebagian. Kalau pendapat madhab mengusap seluruh kepala. Ya. Wa minhu al-udhunani, di antara yang diusap adalah kedua telinga. Ya. Wa yang keempat, ya, fardu yang keempat, wa ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Yang kelima, wa tartibun. Tartib itu berurutan ya. Kemudian yang keenam, wa muwalatun, muwalah. Muwalah itu apa? Bersambung. Ya, tartib berurutan bainal a'dha, antara anggota-anggota wudu. Itu hukumnya fardu ya. Kemudian muwalah, muwalah itu bersambung, artinya bersambung tanpa jeda. Wa yasqutani ma'a guslin. Dan keduanya ini, ya ini berurutan dan bersambung, tartib dan muwalah ini, ya, yasqutani, gugur ma'a guslin, ya, ketika atau gugur ma'a guslin, gugur ketika mandi. Artinya apa? Ketika mandi itu tidak harus tartib, tidak harus mualah. Ya, mandi tidak harus tartib, tidak harus mualah. Nah, samarohnya apa sih? Buahnya apa sih? Buahnya adalah ketika mualah itu merupakan fardu dalam wudhu. Ketika antum misalkan wudhu ada bagian yang tidak kena basuhan, ya, kemudian tidak terjadi mualah, maka antum harus ngulang dari awal. Ya, ketika mualah itu tidak dikatakan sebagai fardu, yakni ketika mandi, maka misalkan antum mandi ada bagian yang belum terkena air, maka cukup antum basuh saja, nggak perlu ngulang dari awal. Gitu ya. Itu samarahnya. Faslun pasal. Yajuzul mas'u al-khufaini wa nahwihima bi sab'ati syurutin. Boleh mengusap dua sepatu dan yang semacamnya bi sab'ati syurutin dengan 7 syarat. Ya. Jadi 7 syarat ini merupakan syarat bolehnya untuk mengusap indal Hanabilah menurut ulama Hambali. Yang pertama, lubsuhuma ba'da kamali taharatin bima'in. Memakai keduanya setelah sempurna bersuci dengan air. Ya, misalkan antum wudhu atau misalkan antum mandi besar, sudah selesai semuanya, sudah basuh semuanya, ya kaki juga sudah, ya baru antum pakai khuf ya, sepatu. Itu syarat yang pertama, memakai setelah sempurna bersuci dengan air. Bagaimana kalau misalkan bersuci tidak dengan air, misalkan tayamum, boleh enggak nih pakai sepatu? Ya kemudian nanti akan dibasuh sepatunya. Jawabannya enggak boleh. Akan diusap sepatunya. Ya Afan. Jawabannya enggak boleh. Harus bersuci menggunakan air, baru dia pakai sepatu untuk dibolehkannya mengusap sepatu setelah itu. Ya. Kemudian yang kedua, wasatruhuma limahal fardin. Keduanya menutup area yang wajib untuk dibasuh. Ya, artinya apa? Dari mulai ujung jari sampai mata, sampai apa itu namanya? Mata kaki. Karena itu adalah area yang wajib untuk dibasuh. Ya, oleh karenanya seandainya ada bagian yang wajib dibasuh itu robek, ya, sepatunya robek, maka tidak sah. Karena itu adalah apa itu namanya? Syarat sahnya boleh untuk mengusap sepatu nanti. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wa imkanu masjid bihima urfan. Ya. Dan dimungkinkan berjalan menggunakan keduanya secara uraf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menggunakan sepatu itu bisa kita pakai untuk berjalan. Gitu ya, bukan ketika kita pakai berjalan lepas gitu ya. Tidak bisa dipakai untuk berjalan gitu. Nah, itu tidak bisa. Ya, secara uraf ya, ini dia bisa digunakan untuk berjalan. Yang keempat, wasubutuhuma binafsihima. Ya. Kedua sepatu itu kuat, kokoh, berada di kaki kita binafsihima dengan sendirinya. Artinya seandainya ada sepatu, ya, sepatu ini bisa kokoh tapi dengan ditali. Nah, maka itu tidak memenuhi kriteria. Ya. Bagaimana kalau misalkan talinya tali sepatu itu? Tali yang menempel di sepatu. Nah, itu tidak masalah. Berarti itu masih kokoh menempel dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan sepatunya sudah ditali rafiah, nah itu urusan lain. Yang keenam wa ibahatuhuma. Dan kedua sepatu tersebut adalah sepatu yang mubah dia gunakan. Berarti kalau sepatu hasil gosok, ya, maka tidak boleh nanti dia usap di atas sepatunya. Kemudian yang keenam wa taharatu ainihima.
keduanya terbuat dari benda yang suci. Maka kalau misalkan sepatu itu terbuat dari benda yang najis seperti kulit babi misalkan, maka tidak boleh untuk mengusap di atas keduanya. Yang ketujuh, wa adamu wasfihima al-basyarah. Ya, tidak transparan, termasuk tidak ketat. Ya, ya sehingga ketika dia pakai itu kelihatan basyarahnya, kulitnya, atau misalkan terlalu sempit gitu ya. Baik, ini 7 syarat diperbolehkannya orang mengusap di atas sepatu. Ya. Nah, kemudian fayam sahu muqimun, orang yang mukim, fayam sahu saya bilang, fayam sahu ya mengusap, ya mengusap. Muqimun, orang yang mukim, wa asin bisafarihi, dan orang yang bermaksiat saat safarnya, ya min hadatin ba'da lubsin, dari mulai hadas setelah memakai, yauman walailatan, diperbolehkan untuk mengusap sehari semalam. Ya, saya ulang, wayam sahu muqimun wa asin bisafarihi min hadatin ba'da lubsin yauman walailatan. Ya, orang yang mukim, demikian pula orang yang safar tapi bermaksiat, ya, dia boleh untuk mengusap sehari semalam. Gitu ya. Saya ulang, orang yang mukim atau orang yang safar tapi bermaksiat dalam safarnya, artinya safar maksiat gitu loh, safar maksiat, ya, maka dia boleh untuk mengusap sehari semalam. Ya, hitungannya dari mana? Dari mulai dia berhadas setelah pakai sepatu. Gitu ya. Jadi ya udah nih sempurna. Setelah wudhu semalam dia pakai sepatu. Ya. Nah, setelah itu dia batal. Dia batal. Nah, nanti setelah itu dia berwudhu, dia usap. Nah, hitungan sehari semalam itu dihitung dari sejak apa? Dari sejak mengusap atau sejak hadas? Jawabannya dihitung dari sejak berhadas. Kalau misalkan dia berhadas jam 7, kemudian dia baru mengusapnya jam 8, maka sehari semalam itu dimulai dari jam 7. Ya. Wa musafirun safara qasrin lam ya'si bihi talatatan bilayalihinna. Sementara musafir ya dengan safar yang boleh mengqasar salat. Berarti jarak 80 kilo. Ya, musafir dengan safar yang bisa mengqasar salat. Lam ya'si bihi, bukan safar maksiat. Safar yang mubah. Maka dia boleh mengusap salah satan bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Ya, maka kalau misalkan orang dari sini, dari tempat saya, dari Kendal ke Semarang, dia tidak ada 80 kilo. Berarti nggak boleh kosor. Berarti nggak boleh usap di sepatu. Ya, nggak boleh usap di sepatu. Baik. Atau misalkan dia safar tapi dia maksiat. Ya, afan, saya ulang. Ketika dia musafir, ya, musafir, kemudian musafirnya itu bukan musafir yang kosor. Tidak boleh dia usap 3 hari 3 malam. Tidak boleh dia usap 3 hari 3 malam. Atau misalkan dia safar yang boleh mengkosor sholat, tapi maksiat. Tidak boleh diusap 3 hari 3 malam. Ya. Falau masa fi safarin cuma aqama. Kalau dia mengusap pada saat safar, kemudian dia mungkin sudah sampai ke kotanya misalkan. Atau termasuk juga misalkan dia perjalanan safar, kemudian di suatu tempat statusnya sebagai mukim. Gitu ya. Baik. Falau masa fi safarin cuma aqama. Seandainya seseorang itu mengusap pada saat safar, cuma aqama, kemudian dia mukim. Au fi hadarin cuma safar. Atau dia mengusap pada saat di kotanya. Cuma safar, kemudian dia safar. Ya. Au syakka fi ibtida'il masa. Atau dia ragu. Ya, awal kali mengusap itu kapan? Dia ragu awal kali mengusap itu kapan? Ya, lam yazid ala masdi muqimin. Dia tidak boleh menambah, dia tidak boleh lebih dari pengusapan orang yang mukim. Artinya kasus ini, orang yang safar kemudian iqamah, ya iqamah itu misalkan dia safar mau ke Solo, dari Kendal dia mau ke Solo, dia sudah jalan safar nih. Nah, dia mengusap pada saat perjalanan, ya di Boyolali misalnya dia usap, ya. Kemudian sampai di Solo, statusnya mukim, ya, karena dia ini tinggal di situ, dia berniat untuk apa itu namanya? Dia berniat untuk tinggal di situ lebih daripada 4 hari.
Karena kalau lebih daripada 4 hari dia berniat lebih dari 4 hari tinggal di suatu kota, maka dia statusnya sebagai mukim, bukan musafir lagi. Nah, kasusnya seperti itu ya. Jadi kalau masa fi safarin, saat ini seseorang itu mengusap pada saat safar, summa aqama, kemudian dia mukim. Au fi hadarin, atau dia mengusap pada saat di kotanya sendiri. Summa safar, kemudian dia safar. Au syakka fi ibtida'il masa, atau dia ragu. Awal kali dia mengusap itu kapan? Jam berapa misalnya? Ya. Lam yazid ala masih mukimin. Dia tidak boleh lebih daripada pengusapan orang mukim. Artinya dia hanya boleh mengusap sehari semalam. Wa yajuzul masa ala jabiratin, dan boleh mengusap di atas jabirah. Jabirah itu perban lah orang lebihnya ya. Sesuatu yang zaman dahulu digunakan untuk membungkus tangan agar supaya tulang yang retak itu kembali menyatu. Ya, sekarang jabirah di dimaknai banyak, plester termasuk jabirah gitu ya. Kemudian perban termasuk jabirah. Nah, boleh mengusap jabirah in kana wada'aha ala taharatin. Apabila dia meletakkan jabirah tersebut setelah sebelumnya bersuci. Nah, maka kalau dia belum bersuci tidak boleh ya. Ketentuan pertama dia meletakkan jabirah itu sebelumnya bersuci. Ya. Kemudian walam yujawis fatrul hajah, dan jabirah itu tidak melampaui ukuran yang dibutuhkan. Ya, jadi misalkan dia pakai plester yang dibutuhkan yang luka ya, atau kanan kiri yang untuk biar bisa rekat gitu. Tapi yang tidak dibutuhkan tidak boleh. Ketentuan boleh apa itu namanya diusap di atas jabirah itu ketika demikian tadi ya tidak melampaui ukuran yang dibutuhkan. Nah kemudian wa in jawazatuhu, kalau melampaui kadar yang dibutuhkan, au kana wada'aha ala ghairi taharatin, atau dia meletakkan jabirah tersebut, perban tersebut sebelumnya belum bersuci, wajib naz'uha, wajib untuk dilepas. Ya, artinya apa? Ketika mau berwudu wajib untuk dilepas. Ya, fa in khafa dararan, kalau dia khawatir ada madarat, wah ini kalau dilepas madarat nih. Ya, tayammama, maka dia tayamum. Tayamum. Ma'ammashi maudu'atin, ya, ala toharatin mujawizatin mahallal hajah. Ya, saya ulang, fa in khafa dararan, kalau dia khawatir madarat, tayamum, maka dia tayamum. Ya, disertai dengan mengusap, ya, disertai dengan mengusap maudu'atin, ya, di syarahnya itu apa? Jabirah ya. Disertai dengan mengusap jabirah yang diletakkan ya di atas anggota yang dia sebelumnya bertoharah tapi melampaui apa, posisi yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi kan itu dikatakan apa? Gini. Kalimat ini penjelasan begini. Ketika misalkan ini tidak mungkin ini dilepas. Tidak mungkin dilepas. Ada tohar. Maka saat ini tayamum. Cukupkah tayamum? Tidak cukup. Kenapa? Karena realitanya ada pada bagian yang luka itu ya sesuatu yang melampaui batas kebutuhan. Jabirah yang melampaui batas kebutuhan. Ya. Maka pada saat itu di atas jabirah tersebut harus diusap. Ya, di atas jabirah itu harus diusap. Ya. Itu kalau kita lihat demikian ya. Ya. Ya, kadang ada orang mengatakan kenapa ini maafan ini kebalik ya, ngantuk ini sudah ini jam berapa tuh ini? Masya Allah udah setengah 10 ya. Baik, jadi gini, kita selesaikan di sini aja lah, nanti udah ngantuk malah nanti tidak maksimal. Iya, saya ini dulu ya. Fa'in Mas Bro. khafa darar. Jadi pembahasan kita masih masalah mengusap jabiro. Jabiro itu boleh diusap, boleh diusap. Ya, lah terus bagaimana ini?
Ya, Jabiro yang boleh diusap itu bagaimana? Kalau misalkan ketentuan bagaimana? Ketentuannya adalah yang pertama, saat memakai itu harus bertoharo. Yang kedua, tidak melampaui kadar atau area yang dibutuhkan. Kasusnya, kalau misalkan dia letakkan itu sebelumnya tidak bertoharo, ya, atau misalkan melampaui batasan yang dibutuhkan. Kasusnya itu bagaimana? Ya dilepas. Kalau dilepas ada doror gimana? Dikhawatirkan doror, motor. Maka jawabannya adalah tayammama, dia bertayamum. Ya, dia bertayamum ma'amasi maudu'atin ala taharatin mujawazatin mahalal al-hajah. Ya, diiringi dengan mengusap jabirah yang diletakkan tadi. Diletakkan tadi. Ya, baik. Nah, ini kenapa kok harus ada tayamum juga itu? Ya, alasannya karena tadi ada jabirah yang melampaui mahalul hajah tadi. Makanya ada tayamumnya. Gitu ya. Seandainya jabirah ini tidak melampaui mahalal hajah, ya itu tidak perlu tayamum. Itu. Baik. Wa in dhahara ba'du mahalli fardin. Kalau seandainya terlihat sebagian area yang wajib untuk dibasuh, ya masih membicarakan tentang itu ya, khuf ya. Au hasala ma yujibul ghusl, atau terjadi apa yang mewajibkan mandi, seperti misalkan keluar air mani, ya. Awin qadatil muddah, atau batas waktunya sudah selesai. Batalal wudu, maka wudunya batal. Ya, dan ini pendapat madhab, wudunya batal. Jadi misalkan nih, antum pakai sepatu, sepatunya ternyata robek setelah itu. Ya, maka antum tidak boleh usap. Sekaligus wudhu antum batal juga. Atau misalkan antum akhirnya wajib mandi. Nah, maka saat itu antum tidak boleh usap dan wudhu antum batal. Atau misalkan batas waktu sudah selesai, wudhu antum juga batal. Gitu ya. Kemudian, wah ini sedikit ya. Faslun pasal. Nawaqidul wudhu samaniyatun. Pembatal wudhu ada 8. Kharijun min sabilin mutlaqa. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang secara mutlak. Artinya apa? Baik yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Pokoknya keluar dari dua jalan itu semua batal. Wa khuruju baulin aw ghaitin min baqil badan qalla aw kathura. Demikian pula keluarnya kencing atau fases ya dari anggota badan yang lainnya. Qalla aw kathura. Banyak atau sedikit. Jadi pokoknya kalau keluar kencing atau keluar fases ya dari manapun di anggota badan ini, maka ini membatalkan wudhu. Yang keluar banyak atau sedikit. Itu ya. Baik. Au ghairihima, adapun apabila yang keluar itu selain fases atau kencing, ya dari selain dubur dan kubur tadi ya, kaqain, seperti misalkan muntah, wadamin dan darah. In fahusha fi nafsi kulli ahadin bihasabihi ya. Seperti muntah atau darah apabila banyak, dianggap banyak, maka pada saat itu dikatakan membatalkan wudhu. Maka muntah kalau sedikit tidak membatalkan wudhu. Jadi di sini pembahasannya gini loh. Kalau yang keluar dari dubur atau kubur apapun itu maka batal. Bagaimana kalau yang keluar itu bukan itu? Ya bukan kalau bagaimana kalau keluar bukan lewat dubur atau kubur? Ya, lewat badan yang lain. Kalau itu berupa kencing atau feses ya, maka membatalkan wudhu, banyak atau sedikit. Kalau yang keluar itu bukan fases, ya, bukan fases, tapi sesuatu yang najis, gitu ya, maka batal kalau banyak. Kalau tidak banyak, tidak batal. Contohnya apa? Muntah, contohnya darah. Muntah dan darah ini najis. Ya, dia keluar tidak lewat kubul atau debur. Batal wudhunya enggak? Jawabannya tidak, kecuali kalau banyak. Gitu ya. Wazawalu aklin, hilang kesadaran. Illa yasira naumin min qa'imin au jalisin, kecuali tidur yang sedikit dari orang yang berdiri atau orang yang duduk. Ya, jadi ini orang yang berdiri, orang yang duduk, tidur sedikit tidak batal. Gitu ya. Zawalu aklin, hilangnya akal, kecuali
bagi orang yang tidur sedikit dalam keadaan berdiri atau duduk. Bagaimana kalau tidur sedikit dalam keadaan rebahan? Batal. Wa ghuslu mayyitin au ba'dihi. Di antara yang membatalkan wudhu adalah memandikan mayit atau sebagiannya. Ya. Wa aklu lahmi ibilin walau niyyi'an, dan makan daging unta walaupun mentah. Ta'abbudan. Nah, ini kalau dikatakan sebabnya apa, ilahnya apa, hikmahnya apa? Jawabannya ta'abbudan, sebagai bentuk ibadah kepada Allah saja. Gitu ya. Hikmahnya tidak tahu. Fala naqda bibaqiyati ajza'iha, dan tidak membatalkan wudhu bibaqiyati ajza'iha ketika mengkonsumsi bagian-bagian yang lain. Ya. Jadi yang batal itu hanya makan dagingnya saja. Kalau makan limpahnya, makan hatinya, nah, itu tidak batal. Wa syurbu labaniha, demikian pula wa syurbu labaniha, dan tidak membatalkan wudhu ketika minum susunya. Wa maraqi lahmiha, dan juga ketika minum kuah kaldunya, nah, itu juga tidak membatalkan wudhu. Ya. Kemudian wa massu farjin, pembatal yang keenam massu farjin, mengusap atau menyentuh kemaluan. Adamiyin, wa massu farji adamiyin muttasilin au halqati duburin, ya. Walau mayitan biyadihi, mengusap farji anak Adam muttasil yang bersambung, ya, au halqati duburihi, atau liang duburnya, walau mayita, walaupun mayit, biyadihi, dengan tangannya. Maksudnya dengan tangannya dalam syarah dikatakan bilkaf, dengan telapak tangan. Tidak ada perbedaan antara telapak tangan apa? Telapak tangan dalam atau telapak tangan luar. Pokoknya kalau dia nyentuh kemaluan anak Adam yang kemaluan bersambung gitu ya, atau liang dubur walaupun dia mayit, maka ini membatalkan wudunya. Ya. Dan ini juga kalau dikatakan Imam Ibnu Qudamah baik dubur depan atau dubur belakang, ya. Seperti kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya. Farji depan atau farji belakang, ya. Farji dia atau farji anaknya, misalnya, farji orang lain, tetap membatalkan wudu. La masu al-khusyata ini, ya, tidak membatalkan wudhu ketika dia mengusap dua biji pelirnya, nah, itu tidak membatalkan wudhu. Wala mahalil farjil bain, tidak pula lokasi al-farjul bain, lokasi kemaluan yang terpisah. Artinya kalau misalkan di situ tadinya ada kemaluannya, kemaluan sudah terpisah, dia sentuh tidak membatalkan. Walam sudakarin au unsa al-akhar. Ya, demikian pula mengusap, demikian pula laki-laki atau perempuan saling menyentuh, ya. Pembatalan yang ketujuh, perempuan atau laki-laki saling menyentuh. Li syahwatin, dengan syahwat. Bila hailin, tanpa penghalang. Ya. Walau bisa idin li zaidin. Ya, maksudnya walau bisa idin li zaidin. Walaupun dia menyentuhnya itu menggunakan tangan palsu misalkan. Tangan palsu menyentuh tangan palsu orang. Ya, seperti itu. Jadi di sini laki-laki menyentuh wanita itu membatalkan wudhu dengan catatan lisyawatin, adanya syawat, bila hailin, tanpa hail, tanpa penghalang. Ya, kalau ada hail, misalkan antum menyentuh baju istri antum, kemudian ada syawat, tidak batal. Tapi demikian pula sebaliknya. Tapi kalau antum menyentuh kulitnya, maka batal. Ya. Pembatalan yang ketujuh, waridah, ridah, murtad, ya. Wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an ghaira mautin. Semua yang mewajibkan mandi maka mewajibkan wudhu. Artinya semua pembatal mandi adalah pembatal wudhu. Ghaira mautin, kecuali kematian. Fa innahu yujibul ghusla lal wudhu. Karena ketika orang mati wajib dimandikan, bukan wajib diwudhukan. Bal yusannu, wudhu itu hanya disunahkan saja. Gitu ya. Jadi pokoknya segala yang mewajibkan mandi berarti mewajibkan wudhu. Artinya ketika kita wajib mandi berarti setelah itu wajib wudhu juga. Artinya ketika hadas besar terjadi hadas besar, maka hadas kecil terjadi juga gitu. Ya. Walaupun nanti terkait dengan mandi bisa aja dia mandi kemudian tak pakai wudhu, bisa. Ketika dia berniat, nanti kalau di dalil tolib itu ada itu. Ya nanti aja lah. Kita nggak keluar dari konteks matan. Wala naqdha
bikalamin muharramin, dan tidak batal wudhunya bikalamin muharramin karena mengucapkan kata-kata yang haram. Jadi ketika orang mengucapkan kata-kata yang haram, batal tidak wudhunya? Jawabannya tidak. Wala bi izalati sya'rin wa dhufurin wa nahwihima. Demikian pula wudhu tidak batal ketika dia itu, demikian pula wudhu tidak batal dengan sebab menghilangkan rambut atau kuku dan yang semacamnya. Wa man syakka fi taharatin aw hadatin wala fi ghairi salatin bana ala yaqinihi. Siapa yang ragu siapa yang ragu fi taharatin, ya, dalam hal bersuci atau belum, aw hadatin, atau dalam hal hadas atau tidak, wala fi ghairi salatin, walaupun di luar salat, bana ala yaqinihi, maka dia bangun di atas yang yakin. Maksudnya apa? Ketika misalkan dia ragu, dia sudah wudhu atau belum, maka dibangun di atas yang yakin. Ya, dibangun di atas yang yakin. Mana yang yakin menurut dia? Kalau dia tidak bisa untuk membangun di atas yang yakin, ya, apa itu namanya? Ya, maka apa? Maksudnya bana al yakin, dibangun di atas apa yang meyakinkan itu. Mana yang dia ragukan? Ya, mana yang dia ragukan? Misalkan dia gini, dia ragu, saya ini sudah toharo atau belum? Tapi yang yakin apa? Yang yakin dia tohara, maka berarti dikatakan tohara. Dia ingatnya tohara, tapi dia lupa berhadas, gitu loh maksudnya. Dia ingat tohara, tapi dia lupa berhadas, maka dianggap bertohara. Ya, kalau dia tadi sudah wudhu, tapi dia berhadas, dia lupa apakah dia itu sudah tohara atau belum. Maka berarti hukumnya apa? Belum tohara. Itu maksud bana alal yakin itu seperti itu. Ya, ketika dia berwudhu, maka dia ragu hadas apa tidak. Dia ragu hadas apa tidak. Tapi dia yakin dia sudah berwudhu. Maka hukum asalnya dia masih berwudhu. Kalau dia berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah berwudhu setelah berhadas atau tidak, atau belum. Maka dihukumi apa? Dihukumi berhadas. Allahu a'lam. Pertanyaan, sebentar. Karena pertanyaannya banyak, pertanyaannya anak screenshot ya, nanti anak jawab di grup ya. Boleh Ustadz. Boleh ya gitu ya. Boleh, Soalnya boleh. qadarullah memang ini kita alokasinya segini. Padahal kita udah ngebut dan pakai yang ringkas itu. Hmm, Qadarullah. oke. Screenshot dulu. Dan jawab satu-satu. Ya. Sudah Mas ya, udah anak screenshot. Oke, siap. Silahkan anak kembalikan ke pemateri ini dari anak pribadi ya. Wallahu taala alam, bisa mohon maaf apabila mungkin tadi terlalu cepat ya. Yang jelas ini antum coba misalkan ingin terjemahannya, Ustadz Nanang itu dulu pernah nerjemah dan pernah jual. Coba antum Hmm, tanya ke Ustadz Nanang Ismail, itu ada terjemahan dari beliau. Tapi kalau yang dari Tafkih memang kita pakainya Arabnya gitu ya. Ya, ya karena ini Ustadz. konsekuensinya ketika Arab terjemah mengelama, tapi kita ditarget ya sebagai pengenalan matan, maka kita tidak banyak keluar dari matan. Ya kita ditarget Hmm, sekitar 12 pertemuan. Karena pernah hitung-hitung tadi dari cetakan ini paling tidaknya sekitar 10 halaman kita. 10 atau 12 Ya, pertemuan. Oke. ya siap. Anda kembalikan ke antum ya Mas ya. Jazakallahu khairan. Wallahu Oh ya, taala Kom. alam bisawab. Tapi ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selenggarakan kajian perdana kita untuk ke kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid bersama Ustadz Fadil Ahmad. Jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di grup, dan insya Allah nanti untuk rekaman kelas ini akan di-share juga di grupnya, dan kami juga insya Allah akan mengupdate link untuk PDF kitabnya agar bisa sesuai dengan yang sudah di-share oleh Ustadz ini. Untuk teman-teman yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan seperti yang disampaikan Ustadz tadi ya, nanti akan dijawab di grup. Jika ada pertanyaan tambahan nanti bisa menghubungi admin Tafki Center di grup. Kurang lebih begitu. Ana tutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukran Ustaz.